Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa idza kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka berarti lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tina ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Kok enggak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tina geno kopi kowe iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Iku ki waras, nek ngono iku makome waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya cumalah dikembang ngono apa? Ya jelas ya, jadi itu ada tasbih yang dibuang mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kono wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngendikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahul. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duga betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah kalau orang kajian, menang-menang Nabi ngendikan, sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Mau yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan faqad laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima Nabi. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasam'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, itu kalau itu Nabi marah besar.
Makanya ngendikane ulama-ulama wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau apa? Kalau ngendikan ilmu, bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh lho, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bar ngaji ayo kenen. Ya hal seperti itu yang awam kadang tidak barokah itu, jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul, apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kan lucu, kriminal besar ucoro zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya orang kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan kayak orang waktu kayak kenalan kok kan ya bisa itu.